everybody, good morning. How are you today? I hope you all fine. Okay, let me introduce myself. My name is Dina Roditana Soba. You can call me Budina. I'm your mathematics teacher. I'm from Kendal. Well, let's open our lesson by reading Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Okay, to be easy for me and to be understanding well for you, I should like speak Indonesian language. Sebelumnya, Budina ucapkan selamat untuk kalian yang sudah diterima di SMA Pondok Modern Selamat Batang. Kali ini kita akan belajar matematika, dan sebelum kita mulai pelajaran, kita tentunya harus mengetahui dulu apa saja sih yang akan kita pelajari di kelas 10 semester Gasal. Ada 4 bab. Yang pertama yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier nilai mutlak. Nah, dulu di kelas 7 SMP kalian sudah pernah belajar tentang pertidaksamaan yang ditandai dengan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Tentunya berbeda dengan persamaan. Persamaan itu ditandai dengan tanda sama dengan. Contoh untuk persamaan dan pertidaksamaan linier nilai mutlak. Yang pertama ini, tandanya ini sama dengan, berarti ini adalah persamaan nilai mutlak. Membacanya, nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan 3. Biasanya kita diminta untuk menentukan berapakah himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan di atas. Misalkan contoh yang untuk pertidaksamaan kita ambil nilai mutlak x plus 2 kurang dari sama dengan 3. Ini adalah tanda pertidaksamaan. Jadi ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, biasanya ini yang ditanyakan atau kita diminta untuk mencari batasan nilai x, mana yang akan menjadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Selanjutnya untuk yang bab kedua. Bab kedua ini mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Nah, tentunya kita harus mengingat dulu. Di kelas 7 SMP kalian belajar mengenai pertidaksamaan linier satu variabel. Misalkan kita ambil contoh x plus 2 kurang dari 4. Nah, untuk materi kita kali ini yaitu pertidaksamaan rasional dan irasional. Apa sih itu pertidaksamaan rasional? Pertidaksamaan rasional ini memuat bentuk pecahan. Terus misalkan nih kita ambil contohnya, ini ada pecahan, ada pembilang, ada penyebut. Di sini ada nilainya x plus 2 dibagi x min 3, lebih dari 1. Tandanya, tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari. Karena ini pecahan, ini berarti kita sebut pertidaksamaan rasional, memuat bentuk pecahan. Nah, untuk yang pertidaksamaan irasional itu seperti apa sih? Pertidaksamaan irasional ini memuat bentuk akar. Contohnya kita ambil akar x plus 2 lebih dari 3. Berapakah nilai x yang memenuhi batas-batas pada pertidaksamaan tersebut? Nah, nanti kita akan belajar ini. Nah, ini yang akan sangat menarik karena di kelas 10 ini kalian akan membahas lebih mendalam materi matematika sehingga kalian bisa mengembangkan kemampuan kalian pada materi matematika ini. Nah, untuk bab yang selanjutnya, bab ketiga, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel.
Dulu kalian belajar X plus 2 sama dengan 3. Nah, itu merupakan salah satu contoh persamaan linier satu variabel karena memuat satu variabel X saja. Nah, untuk kali ini pada sistem persamaan linier 3 variabel yang akan kita bahas itu lebih dari satu variabel, yaitu 3. Contohnya kita ambil X plus Y plus Z sama dengan 3. Ini memuat 3 variabel, yaitu variabel X, variabel Y, variabel Z. Ya, biasanya kita ini akan menggunakan hurufnya bisa X, Y, Z atau A, B, C, dan seterusnya. Ini sangat menarik karena kita akan mempelajari lebih dari satu variabel, bahkan sampai 3 variabel. Dan yang terakhir, kita akan belajar yang bab keempat, yaitu sistem persamaan dan pertidaksamaan linier dan kuadrat 2 variabel. Nah, tidak hanya linier tetapi kuadrat. Kuadrat berarti berpangkat 2. Tidak hanya satu tetapi 2 variabel. Berarti di sini nanti persamaan atau pertidaksamaan yang disajikan bisa berbentuk linier maupun kuadrat. Bisa yang disajikan itu bisa berupa linier dan kuadrat atau kuadrat dengan kuadrat. Bahkan pada bab ini kita tidak hanya belajar untuk menentukan batasan-batasannya saja, melainkan kita juga akan menentukan arsiran grafik seperti apa. Grafiknya seperti apa sih? Nah, bisa dibedakan untuk yang pertidaksamaan. Jika terdapat sama dengan, maka grafiknya itu grafik berupa garis lurus. Sedangkan jika tidak terdapat sama dengan atau misalkan kurang dari saja atau lebih dari saja, berarti garis pada grafiknya itu garis putus-putus. Ya, itulah materi yang akan kita bahas pada kelas 10 ini. Udina harapkan dengan kalian masuk di dunia baru ini, di dunia SMA, kalian bisa mengembangkan bakat ilmu matematika kalian dan tidak sekedar hanya puas dengan kemampuan kalian di SMP saja, tetapi lebih didalami lagi, lebih dikembangkan lagi untuk ilmu matematika ini. Diawali dari kelas 10, nanti akan kita lanjutkan di kelas berikutnya, kelas 11 dan 12. Ibu harapkan tidak ada alasan kalian untuk tidak mencoba untuk belajar ataupun tidak mencoba untuk mempunyai rasa ingin tahu, karena setiap masalah itu untuk diselesaikan tidak hanya sekedar dilihat atau dipandang saja. I think enough here. Let's close our lesson by reading Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you very much for your attention, and the last I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.